Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera Tim A, akan mempresentasikan mengenai rencana tata bangunan dan lingkungan mengenai kawasan olahraga Stadion Tejosari Kota Metro. Dengan ketua tim yaitu saya sendiri, Arinal Haki, dan juga ke-12 anggota tim lainnya. Oke, berikut adalah outline yang akan di kami bacakan mengenai presentasi kali ini. Pendahuluan, Kota Metro merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung yang memiliki peranan penting sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan administrasi di Provinsi Lampung itu sendiri. Lalu pada RT RW Kota Metro tahun 2012 sampai 2032, kawasan Kelurahan Tejosari difokuskan sebagai pengembangan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di kawasan Stadion Tejosari yang diarahkan untuk kegiatan olahraga, pariwisata, hutan kota, dan ruang evakuasi bencana kota. Tujuannya ialah melakukan identifikasi dan perancangan revitalisasi dalam pengembangan kawasan Stadion Tejusari untuk meningkatkan kualitas fisik dan aktivitas kawasan dengan 6 sasaran sebagai berikut. Gambaran umum mengenai konstelasi wilayah delineasi eh, memiliki luas 57,2 hektar berada pada Kelurahan Tejosari yang eh, yang berada di kawasan Kecamatan Metro Timur dan juga Kota Metro. Pada kawasan delineasi pada Kelurahan Tejosari terdapat penduduk sejumlah 3.709 jiwa dengan 1.167 kepala keluarga dengan kepadatan mencapai 1.072 jiwa kilometer persegi. Lalu ada budaya yang masih berlaku dan dilestarikan yaitu adalah reok, kuda lumping, dan janger. Eh, Tutupan lahan existing yang mendominasi ialah sawah mencapai 45,9% dan juga perkebunan 31,8% dengan curah hujan yang cukup rendah yaitu 1.500 sampai 1.600 mm per tahun. Masuk ke analisis. Yang pertama analisis fisik dan lingkungan. Terdapat 9 SKL yang lalu di-overlay menjadi analisis kemampuan lahan. Dari hasil analisis tersebut terdapat bahwa dominasi lahan itu merupakan pengembangan sedang. Artinya lahan masih membutuhkan pertimbangan dalam pembangunan. Pada intensitas pemanfaatan ruang, ditinjau dari analisis koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien dasar hijau, didapatkan bahwa keterbangunan pada kawasan delineasi cukup rendah dan belum merata. Lalu pada analisis daya dukung prasarana, fasilitas lingkungan, pada jaringan drainase terdapat dua jenis, yaitu drainase primer dan sekunder. Lalu transportasi pada jaringan jalan, terdapat kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan dengan LOS A. Pada sarana kesehatan terdapat satu sarana berupa posyandu yang berada di luar delineasi. Pada sarana pendidikan terdapat 5 sarana, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Lalu pada peribadatan terdapat 3 musola. Pada pertahanan keamanan terdapat satu polsek di luar delineasi. Pada perniagaan dan juga pelayanan umum pemerintahan dapat dilihat persebarannya pada 2 PK tersebut. Lalu pada olahraga terdapat beberapa fasilitas seperti lapangan bola, trek jogging, kolam renang, lapangan voli, sport hall, dan lapangan tembak. Lalu pada jaringan listrik 100% telah teraliri oleh aliran listrik dan rata-rata menggunakan daya sebesar 900 volt ampere. Jumlah penduduk pada tahun 2022 Kelurahan Tejusari mencapai 3.709 jiwa dan meningkat 30% setiap tahunnya sehingga 10 tahun mendatang diproyeksikan
jumlah penduduk mencapai 42.879 jiwa, yang didominasi oleh laki-laki sebesar 50,1% dan perempuan 49,9%. Berdasarkan umur, penduduk didominasi oleh usia 27 sampai 40 tahun. Dengan tingkat pendidikan paling banyak yaitu adalah sarjana, dan agama atau eh, keyakinan yang dipeluk didominasi oleh agama Islam. Pada adat budaya terdapat beberapa eh, a- eh, adat dan budaya yaitu seperti reok, kuda lumping, dan juga janger. Terdapat beberapa perilaku masyarakat yang memiliki dampak buruk seperti vandalisme dan juga pencemaran lingkungan. Lalu pada historis kawasan, Stadion Tejosari berdiri pada tanggal 2 Mei tahun 1991 dan juga terdapat beberapa situs historis seperti Goa Warak dan juga Lembah London. Pada analisis LQ-Shifter terdapat tiga sektor utama seperti yaitu adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan dan perdagangan besar, dan juga pada analisis Shifter memiliki terdapat bahwa tiga komoditas menunjukkan keterangan mundur dan sisanya itu progresif. Persebaran perniagaan dapat dilihat pada peta tersebut berserta juga alur distribusi dari perniagaan berdasarkan eh, berdasarkan jenis usaha. Masyarakat didominasi oleh pedagang dengan jumlah pendapatan rata-rata itu 1,5 juta hingga 3 juta, dan juga pengeluaran berdasarkan konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada tabel tersebut. Pada analisis tata kelola dan kebijakan, kelembagaan, program pemerintah yang dapat menunjang pembangunan Kelurahan Tejusari adalah sebagai berikut: Kampung Tangguh Nusantara, Musrembang, launching Smart Village, dan lain-lain. Kepemilikan lahan didominasi oleh hak milik sebesar 56,1%. Lalu harga NJOP itu sebesar 702.000 per meter persegi, dan harga pasar dari lahan yaitu 600 hingga 3 juta meter persegi. Baik, selanjutnya outline isu strategis, di mana isu strategis ini kami sudah simpulkan dalam SWOT gabungan yang telah diambil dari 4 aspek perencanaan sehingga didapatkan berupa poin-poin sebagai berikut. Lalu melalui perhitungan IFAS dan EFAS, isu strategis kawasan delineasi berada pada kuadran 3 dengan kalimat berupa belum terintegrasinya pemanfaatan lahan di kawasan Stadion Tujosari sebagai pusat kegiatan olahraga dan penunjangnya di kota metro. Masuk ke bagian konsep dasar perancangan. Di sini kami mengambil presiden berupa Stadion Bima yang berada di kota Cirebon berdasarkan kesamaan karakteristik wilayahnya seperti di kawasan Stadion Tujosari. Selanjutnya ada visi dan misi, di mana visi ini adalah menjadikan kawasan Stadion Tujosari sebagai kawasan yang mendukung generasi muda kota metro yang sehat, kreatif, dan berpendidikan melalui pusat kegiatan olahraga berkelanjutan dan ruang terbuka yang terintegrasi dan inklusif dengan 5 misi pendukungnya. Selanjutnya dari struktur peruntukan, di mana ada beberapa titik di sini, ada titik merah dan titik biru. Maksud titik merah di sini adalah pusat kegiatan pada kawasan delineasi, dan titik biru sebagai kawasan-kawasan penunjang atau kegiatan penunjang lainnya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan utama pertama olahraga, lalu ada kegiatan penunjang berupa wisata, RTH, perjas, dan fasilitas umum. Selanjutnya komponen rancangan dibagi menjadi 2, yaitu makro dan mikro. Seharusnya ada rencana umum, di mana di bagian ini akan dirincikan dari makro itu berdasarkan arahan kebijakan tata ruang dalam RT/RW Kota Metro tahun 2021-2041, yaitu pada bagian Kelurahan Tejosari sebagai penerapan kawasan stadion destinasi wisata, penataan, dan pembangunan ruang terbuka hijau. Lalu pada bagian mikro ditinjau dari blok 1 sebagai peruntukan ruang terbuka publik dengan beberapa komponen pendukungnya atau kegiatannya, dan blok 2 kawasan permukiman, blok 3 kawasan perdagangan dan jasa, lalu ada blok 4 sebagai kawasan pendidikan, dan blok 5 kawasan olahraga, dan terakhir kawasan pariwisata pada blok 6.
Akhirnya dilihat dari tata bangunan di mana di sini pada blok 1 sampai 6 menggunakan berorientasi pada jalan raya stadion, sedangkan blok 5 berorientasi pada bangunan stadion dengan visualisasi bangunan berupa Siger sebagai identitasnya. Selanjutnya sistem sirkulasi dan jalan, di mana sistem jaringan dan jalan dan pergerakan terbagi menjadi 3, kolektor, lokal, sekunder, primer yang telah diatur oleh SNI, lalu sistem parkir off-street, ada komunal ditentukan pada blok 1, serta sirkulasi pejalan kaki dan sepeda. Lanjut. Selanjutnya ada sistem ruang terbuka umum, di mana ruang terbuka umum harus memiliki 3 kriteria dasar, yaitu responsif, demokratif, dan bermakna, serta sistem ini penting untuk menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah konsep identitas lingkungan dengan mengedepankan logo Siger sebagai identitas Provinsi Lampung dan menjadikan ikon pada kota metro Stadion Tujaguarinya. Selanjutnya ada wajah penampang jalan dan bangunan, bisa dilihat visualisasinya di sini dengan jalan kolektor, lokal sekunder, dan lingkungan, di mana kolektor ini paling rendah kecepatan 40, lalu lokal 20, lalu lingkungan berada pada kecepatan 15. Selanjutnya ada street furniture, di mana di sini akan dipasangkan vegetasi, bangku, tempat sampah, jalur sepeda, guiding, blok penerangan jalan umum, sepanjang jalan raya stadion dan jalan Adipati Raya. Selanjutnya ada jalur dan ruang pejalan kaki yang dibuat sejajar dengan badan jalan, namun agak lebih tinggi untuk keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Selanjutnya sistem prasarana dan sarana utilitas di jaringan drainase dan jaringan air bersih dipasang sepanjang jalan dari kolektor sampai lokal sekunder. Lalu untuk jaringan air bersih sendiri ada di jalan kolektor dan lokal sekunder saja. Selanjutnya ada transportasi jaringan jalan dibagi menjadi 3 pada kawasan delineasi ini, kolektor, lokal sekunder, dan lingkungan, lalu jaringan listrik dipasang sepanjang jalan kolektor dan juga lokal sekunder. Selanjutnya jaringan telekomunikasi diletakkan pada yang sudah ada dari 2 menara BTS yang terletak di barat dan bagian timur kawasan delineasi. Selanjutnya rencana evakuasi bencana untuk evakuasi bencana kekeringan dan juga kebakaran, di mana untuk kekeringan sendiri nantinya akan dipasangkan atau dibangun sebuah waduk, dan kebakaran akan dipasangkan sebuah hidran dengan jangkauan 100 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan outline rencana tapak yang akan disampaikan melalui visualisasi berikut. Dimulai dari blok 1, di mana blok 1 ini mengangkat tema dengan ruang terbuka hijau dan juga memiliki konsep Tujuh Plaza and Inclusive Green Public Space. Beberapa komponen atau kegiatan yang ada di dalamnya yaitu berupa plaza, lahan parkir, toilet umum, lapangan olahraga, panggung serbaguna, embung atau catchment area, rainwater harvesting, dan green belt. Dengan visi yaitu terwujudnya suatu ruang terbuka publik inklusif bagi masyarakat atau common open space untuk berinteraksi yang dapat menjadi area konservasi vegetasi, paru-paru kota, dan subpusat kegiatan olahraga di Kelurahan Tujosari. Selanjutnya adalah blok 2 dengan tujuan sebagai menjadikan kawasan Tujosari sebagai pusat permukiman dengan konsep green living and livable settlement, dengan beberapa komponen atau kegiatan di dalamnya yaitu permukiman, pos keamanan, pertokoan, taman, peribadatan, pelayanan umum, parkir, ruang terbuka hijau, puskesmas, serta sekolah, di mana memiliki visi yaitu menciptakan perumahan yang layak huni, aman, nyaman, damai, sejahtera, dan berkelanjutan untuk masyarakat dengan mengusung konsep green living and livable settlement di Kelurahan Tujosari, dengan beberapa panduan rancangan kawasan di blok 2 seperti fasilitas pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter dan material yang tidak licin. Penyediaan tempat sampah umum harus tertutup, penyediaan pipa hidran ditempatkan setiap jarak 150 meter, serta lampu penerangan jalan umum ditempatkan pada sisi jalur pejalan kaki dan ditempatkan secara terpadu. Selanjutnya pada blok 3 memiliki tujuan yaitu menjadikan kawasan perdagangan dan jasa sebagai pusat modern berbasis walkable dan eco-friendly commercial area, dengan beberapa komponen atau kegiatan di dalamnya berupa pasar modern, pertokoan, bazar, SPBU, food court, area parkir, kantor pengelola, toilet, musola, ATM, taman, RTH, dan persawahan. Dengan visi berupa terwujudnya kawasan perdagangan dan jasa sebagai pusat pasar modern yang sehat, ramah lingkungan, dan ramah pedestrian, dengan beberapa panduan rancangan kawasan di blok ini yaitu berupa fasilitas pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, serta sirkulasi untuk kawasan blok 3 dibuat 2 tipe yaitu jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan. Tata bangunan dibuat menjadi modern, serta lampu penerangan jalan umum ditempatkan pada setiap sisi jalan. Selanjutnya adalah blok 4, di mana mempunyai tujuan menjadikan kawasan Stadion Tujosari sebagai pusat pendidikan dengan konsep net zero building area, dengan beberapa komponen atau kegiatan di dalamnya berupa sekolah olahraga, sekolah umum, studi center, taman literasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, tempat parkir dan penyewaan sepeda, serta kawasan konservasi. Dengan visi yaitu mewujudkan kawasan pendidikan yang menciptakan lingkungan yang nyaman, ramah, dan sehat
secara jasmani dan rohani. Dengan panduan rancangan kawasan di Blok 4 ini, yaitu kawasan terbuka sebesar 70% dari luas area, setiap bangunan memiliki panel surya sebagai sumber energi untuk bangunan, sirkulasi untuk kawasan dibuat untuk 3 tipe, yaitu jalur sepeda, jalur pejalan kaki, serta kendaraan bermotor. Tata bangunan dirancang dengan konsep bangunan berbentuk kotak modern. Selanjutnya pada Blok 5 dengan tujuan menjadikan kawasan Stadion Tejosari sebagai pusat kegiatan olahraga serta rekreasi di kota metro dengan konsep Tejosari Sustainable Forest Play Stadium. Dengan beberapa komponen atau kegiatan di dalamnya berupa kolam indoor, sport hall, stadion, gym outdoor and playground, taman air anak, dan serta keamanan. Dengan visi yaitu menjadikan stadion inovatif dan berkelanjutan dan menyediakan lingkungan bermain unik di dalam hutan, menjadi contoh inspiratif untuk integrasi harmonis antara kegiatan olahraga, keberlanjutan lingkungan, dan interaksi manusia dengan alam. Dengan beberapa panduan rancangan kawasan di Blok 5 yaitu KDB max sebesar 80%, KLB 1,8, serta fasilitas pejalan kaki dengan lebar minimal 1 meter, terdapat papan informasi, penerangan jalan umum, serta fasilitas umum yang menunjang kegiatan wisata. Selanjutnya pada blok yang terakhir yaitu Blok 6 dengan tujuan menjadikan kawasan Stadion Tejosari sebagai salah satu destinasi wisata dengan mempertahankan kelestarian alamnya dengan konsep glamping resort and adventure park based on nature tourism. Dengan beberapa komponen atau kegiatan di dalamnya berupa RTH, adanya kafe lembah London, tempat penginapan, dan juga lembah kurma dan tempat parkir. Dengan visi yaitu terwujudnya destinasi wisata sebagai tempat rekreasi dengan mempertahankan kelestarian alam di Tejosari. Dan ada pun beberapa panduan rancangan kawasan di Blok 6 ini dengan KDB maksimal 60%, KLB 0,1, KDH dengan minimal 40%, serta ketinggian lantai bangunan 3,5 sampai 4 meter, fasilitas pejalan kaki dengan lebar minimal 1 meter, terdapat papan informasi, penerangan jalan umum, serta fasilitas umum yang menunjang kegiatan wisata. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari tim A, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.